Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brilian Jelang Ramadan dengan NIM C24012111060. Perkenalkan, saya Revaldo Kapriza dengan NIM C241231009. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam analisis DO. Ayo, siap-siap. Oke. Untuk yang pertama ada analisis dari BOD. Dari DO. Pertama, sampel dimasukkan MnSO4 sebanyak 0,01 N atau 0,5 mili. Selanjutnya sampel juga ditambahkan NaOH sebanyak 5N. NaOH. Nah, setelah itu diinversi sampai ada endapan. Inversi itu didiemin kan? Sampai ada endapan. Selanjutnya diinversi sampai ada endapan. Nah, setelah ada endapan ditambahkan H2SO4 pekat sebanyak 0,5 sampai 1 ml. Setelahnya diinversikan kembali sampai ada endapan lagi. Lanjutnya. Nah, jika sudah mengendap, sampel dipindahkan ke Erlenmeyer dengan menggunakan pipet. Nah, setelahnya sampel dititrasi. Nah, setelahnya sampel ditambahkan indikator amilum sebanyak 2-3 tetes. Nah, ini ditambahkan indikator amilum dari yang warnanya merah sampai menjadi biru ya. Nah, selanjutnya dititrasi kembali sampelnya sampai warna birunya menghilang. Nah, jika sudah dicatat volume titrannya atau Na2S3O3 yang digunakan dengan rumus DO sama dengan volume titran dikali konsentrasi titrasi dikali P dikali 100 per volume sampel dikali volume botol Winkler per volume botol Winkler. Oke, jadi cukup sekian penjelasan dari proses analisis dari DO. Selanjutnya kita akan lanjut ke BOD. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke analisis COD ya. Nah, yang pertama disiapkan sampel sebanyak 2,5 mili dimasukkan ke dalam tabung reaksi dengan menggunakan pipet. Nah, selanjutnya sampel ditambahkan K2CR2O9 sebanyak 1,5 ml. Lalu sampel ditambahkan kembali dengan H2SO4 sebanyak 3,5 ml. Nah, setelah itu sampel di vortex dengan maksud tujuan dihomogenkan ya, di vortex. Jika sudah homogen, sampel dipanaskan di hot plate dengan suhu 150 derajat Celcius selama 2 jam. Hot plate. Nah, setelah dipanaskan selama 2 jam, lalu didinginkan sampai suhu ruang. Jadi didiamkan dulu. Nah, jika sudah dingin sampai suhu ruang, sampel di spektrofotometerkan dengan panjang gelombang 420 nanometer sampai 600 nanometer. Nah, setelahnya dihitung dengan menggunakan rumus Y sama dengan A tambah B kali X. Mungkin cukup sekian ya mengenai analisis COD. Selanjutnya dilanjutkan dengan analisis ortofosfat. Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan analisis ortofosfat ya. Nah, langkah pertamanya itu air sampel disaring dengan
Whatman atau dengan saringan. Sudah disediakan saringannya. Air sampel itu diambil sebanyak 2,5 ml, dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, setelah itu air sampel yang tadi sudah dipipet di dalam tabung reaksi itu dimasukkan amonium antiomi acid. Nah, ini. Nah, lalu juga dimasukkan molybdenate as coba teh. Sudah. Nah, jika sudah dihomogenkan. Nah, jika sudah dihomogenkan itu selanjutnya dibaca menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 800 nanometer ya di spektrum. Nah, jika sudah dibaca menggunakan spektrofotometer, selanjutnya dicatat nilai absorbannya. Lalu dihitung menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah B kali X. Nah, mungkin sekian ya mengenai analisis ortofosfat. Kita lanjutkan ke analisis amonia. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan analisis amonia. Untuk cara yang pertama adalah saring sampel dengan kertas Whatman. Oke, setelah selesai disaring, masukkan ambil sampel sebanyak 2,5 ml ke dalam gelas piala. Nah, selanjutnya tambahkan panel solution. Nah, sudah. Dan homogenkan. Oke, selanjutnya tambahkan sodium nitropeside. Selanjutnya tambahkan larutan pengoksidasi dan homogenkan. Selanjutnya sampel ditutup dengan film pembungkus dan ditaruh pada suhu 23 hingga 27 derajat Celcius selama 1 jam. Nah, setelah itu analisis dengan spektrofotometri dan akan mendapat hasil yang dari analisis amonia dengan rumus penghitungan sendiri, yaitu Y sama dengan A plus B Y. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya adalah tahapan analisis nitrit. Yang pertama adalah sampel disaring dengan menggunakan kertas saring. Oke, jika sudah disiapkan 50 ml sampel atau sampel standar ke dalam gelas piala atau gelas Erlenmeyer. Oke, terus selanjutnya adalah tambahkan 2 ml pewarna, kemudian dihomogenkan. Nah, pembentukan warna tadi akan berlangsung selama kurang lebih 10 menit hingga 2 jam. Oke, setelah sudah menunggu, masukkan ke dalam spektrofotometer pada panjang gelombang 543 nanometer. Setelah dilakukan spektrofotometer, Anda hitung dengan rumus kadar nitrit sama dengan C dikali FP. C sendiri merupakan kadar yang didapat dari hasil kurva kalibrasi dan FP merupakan faktor pengenceran. Oke. Nah, lanjut analisis nitrat. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisis nitrat. Nah, cara melakukannya adalah sampel disaring menggunakan kertas saring. Nah, kemudian sampel yang telah disaring sebanyak 5 ml kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Oke, selanjutnya tambahkan 5 ml asam sulfat pekat. Oke. Selanjutnya ditambahkan juga 0,5 ml larutan brucin sulfat.
Oke, setelah sudah dimasukkan, homogenkan dengan Forte. Oke, selanjutnya dipanaskan pada suhu 70 hingga 80 derajat Celcius selama 15 hingga 20 menit. Panaskan. Sip. Oke, sudah. Jika sudah didinginkan, dan serapan larutan diukur pada panjang gelombang 410 nanometer. Nah, untuk perhitungannya sendiri adalah kadar nitrat sama dengan C dikali Fp, di mana C ini merupakan kadar yang didapat dari hasil kurva kalibrasi dan Fp merupakan faktor pengenceran. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari analisis yang sudah dilakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.